luar negeri, majalah Tempo. Itu cerita paling panjang. Ya. Dan bertahun-tahun saya mempelajari dan mengunjungi Timur Tengah. Terakhir saya ke Mesir. Waktu itu saya masih reporter majalah Tempo. Oke. Begini, saya datang ke sini sebagai ilmuwan politik, ilmuwan sosial. Saya ingin mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Berbicara pada saat-saat terakhir begini, saya jadi bingung apalagi yang mau saya katakan. Tapi ada beberapa hal saya kira yang masih bisa saya sampaikan meskipun tidak baru. Begini. Ya, yang tadi dan mungkin nanti juga ada imam besar Istiqlal. Iya. Melihatnya dari angle Islam. Oke. Dasar latar belakang mereka termasuk Profesor Safi Ma'arif adalah Islam. Oke. Saya mau lihat dari segi sekulernya kayak apa sih? Ya, saya tidak tahu apa ini sekuler apa-apa, tapi karena Anda beri waktu, izinkanlah saya menyampaikan, menyambut undangan Anda. Poin pertama yang saya mau ingatkan kepada kita adalah arti penting Afghanistan. Kenapa? Afghanistan dalam sejarah umat manusia adalah tempat pertama di mana para kaum radikal dari Maroko sampai Moro di Filipina dipersatukan, dijadikan Viet Cong oleh Amerika untuk melawan Uni Soviet. Amerika punya pengalaman di Vietnam, dia tidak kalah oleh tentara Vietnam Utara, tapi dia kelabakan menghadapi Viet Cong. Nah itu dipakai di Afghanistan dengan mengumpulkan orang-orang radikal Islam dari seluruh dunia. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Di zaman DITI tidak ada itu bagian internasional DITI. Kita nggak pernah dengar. Yang mempersatukan mereka itu Amerika. Dijadikan Viet Cong. Itu satu poin yang kita tidak pernah boleh lupa. Itu penting untuk kita pelajari. Itu satu poin. Poin yang berikut adalah apa sih sebenarnya yang terjadi sekarang di dunia ini. Khususnya di Timur Tengah. Saya ada beberapa catatan yang mungkin benar, setengah benar atau salah. Pertama, yang menurut saya terjadi adalah atau awal daripada cerita ISIS adalah Sunni ekstrim melawan Bashar Assad di Syria. Dan itu dari awal melibatkan kekuatan luar Syria. Sunni di situ dibiayai oleh Saudi, dibiayai oleh negara-negara Teluk. Jangan lupa yang membiayai mujahidin melawan Uni Soviet itu juga Saudi, bekerja sama dengan Amerika, dengan CIA. Oke? Jadi maksud saya nanti kita lihat hubungan-hubungannya. Yang kedua yang saya mau katakan, akar ISIS ini adalah Al-Qaeda yang menjadi radikal dalam melawan Syiah di Irak. Ini adalah akibat kesalahan Amerika di dalam mengangkat Perdana Menteri Al-Maliki. Nuri Al-Maliki ini tidak bisa mempersatukan atau paling tidak berlaku adil terhadap orang Sunni yang sudah tertindas di Irak setelah Saddam Hussein disingkirkan. Tikrit tempatnya terutama. Karena itu perkelahian terakhir kan di Tikrit sekarang. Sebab bahkan kuburannya Saddam kan dia terhancurkan sekarang ini. Nah itu tidak boleh dianggap sepi. Nah orang-orang ini menjadi makin radikal sehingga konsep Bin Laden itu dianggap tidak cukup lagi. Mereka maju lebih jauh. Itu satu penjelasan. Penjelasan yang lain tadi saya bercakap-cakap dengan Pak Imam, Pak Kiai. Di Timur Tengah kesan saya terjadi krisis kepercayaan orang Islam garis keras terhadap otoritas agama. Saudi dianggap kaki tangan Amerika. Oke? Dan yang Syiah itu dianggap kaki tangan Teheran. Jadi orang mau siapa pemimpin yang jadi panutan? Tidak ada. Yang terjadi sebenarnya adalah chaos. Dan dalam chaos inilah
muncul satu orang yang menjadi khalifah. Begitu. Satu penjelasan lagi, kemungkinan lagi adalah permainan intel barat. Apa itu? Sudah jelas sejak di Afghanistan itu intel barat bermain luar biasa. Nah, yang terjadi di Timur Tengah ini mari kita lihat musuh yang ditakuti oleh Israel tadinya adalah Irak. Karena itu kaum neokon Amerika yang 25 ini kedengarannya kayak konspirasi teori, tapi ini sumbernya saya dapatkan dari Israel, dari koran-koran Israel. Itu adalah orang-orang Yahudi, orang Zionis. Mereka lah yang berdiri di belakang Bush, menganjurkan Bush untuk menghancurkan Saddam Hussein. Believe it or not, saya di Amerika waktu itu, 2 minggu setelah Irak diserang, Bush tidak tahu Sunni dan Syiah. Dia tidak tahu bedanya Sunni dan Syiah. Itu disiarkan TV di Amerika, tidak dari library saya dapat. Saya dengar dan saya terkejut. Bagaimana Presiden Amerika mengirimkan berapa ratus tentara menghancurkan Irak, dia nggak tahu soal Sunni dan Syiah. Nah, maka tidak usah heran kalau setelah Saddam dihancurkan, Al-Maliki menjadi Perdana Menteri dan dia tidak care menyelesaikan soal Sunni dan Syiah itu. Nah, orang-orang Sunni yang tertindas ini dengan gampang tertarik masuk kepada kepemimpinan Al-Baghdadi ISIS itu. Gitu. Nah, persoalannya sekarang adalah Syria dihancurkan. Syria ini dihancurkan oleh beberapa pihak. Koalisi besar yang mungkin tidak pernah rapat. Alami saja. Saudi, negara-negara Teluk yang Sunni itu melihat Syria Bashar al-Assad itu ancaman. Israel juga melihat itu sebagai ancaman. Sudah tidak ada Saddam, yang masih ada adalah itu si Assad itu. Oke? Maka tanpa disadari terjadi koalisi antara Saudi dan Israel. Ya. Dalam rangka itulah Saudi membiayai apa yang kemudian menjadi ISIS, whatever you call it. Maka tidak usah heran kalau banyak duitnya. Dan tadi saudara siapa tadi? Ali Fauzi menyebut apa tadi? Jihad bintang 5. Duitnya memang banyak. Dan juga kemudian karena dia menguasai wilayah, dia dapat duit dari situ. Maka makin besarlah ISIS itu. Saya kira ini adalah penjelasan-penjelasan yang menarik untuk kita pelajari dalam rangka kita mengerti ISIS ini apa sih. Saya lebih melihat ini soal politik daripada soal agama. So, kalau soal agama, ini soal Syiah dan Sunni sudah ada ketika jasad Nabi Muhammad belum hancur di tanah. Sudah lama itu. Oke. Nah, ini faktor politik yang menjadikan ini semua persoalan dan berembet kemana-mana. Nah, itu satu bagian. Bagian kedua adalah mengenai Indonesia. Ini pertanyaan. Siapa orang-orang Indonesia yang ikut ISIS itu? Kenapa? Apa yang dia cari? Apa yang terjadi di Indonesia? Sahabat saya Pak Mbae ini sudah lama bekerja, udah 10 tahun lebih saya tahu. SBY masih Menko Polkam kan, Anda diangkat di situ. Pengalamannya banyak. Saya berkali-kali diundang ikut deradikalisasi. Meskipun orang yang saya hadapi itu orangnya itu juga. Kayaknya nggak ada orang radikal yang saya hadapi. Tapi ya mungkin itu soal teknis saya. Yang saya mau katakan adalah bahwa apa sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia sehingga ada orang yang mau pergi bawa bayinya ke tempat orang dibunuh, bunuh-bunuhan. Ini kan aneh. Bagaimana menjelaskan ini? Jadi sebenarnya kalau saya jadi penasehat, apa sih namanya lembaga Bapak BNPT. Itu yang saya mau katakan dulu. Anda ngerti gak sih what is going on in this country? Ini menurut saya yang penting. Jangan kita mulai melangkah, kita belum tahu betul apa sih persoalannya. Saya gak bisa mengerti.
Orang pergi ke Turki, bawa istri, bawa bayi. Mau apa dia di sana? Dia mencari sedekah. Di kota apa itu yang perbatasan itu sekarang banyak pengemis. Orang-orang Syria yang lari jadi pengemis di situ. Apa anak-anak bayi Indonesia itu akan jadi pengemis di sana? Atau ada harapan di sana? Kalau ada, apa harapannya? Jadi menurut saya masih banyak soal yang kita tidak mengerti sekarang ini sebelum kita melangkah untuk bertindak. Kira-kira itu Bung Karni. Baik, Makasih. besar sumbangannya. Kita melihat petanya lebih global lagi.